Om Swastiastu, umat sedharma sani tresna sihin ide panita empu agra Dwijananda. Mugi wastu senantiasa molihang sukra rahayu, luputing ila-ila upadrawa sekala muang niskala amanguhaken dirgayusa iwana awet urip. Pada kesempatan ini, Lugrayang Ide Empu berbagi tentang menjaga kesucian diri pinaka bantang carita. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan seperti ini. Jadikanlah diri ini sebagai nirwana, sehingga Brahman yang menempati diri kita, yang melinggih dalam diri kita menjadi Narayana. Jangan kiranya diri ini dijadikan penjara, sehingga Brahman yang menempati diri kita menjadi narapidana. Inggih, umat sedharma, Lugrayang tidak menyampaikan seperti apa tanda-tandanya bahwa badan kita sudah begitu kotor. Di antaranya senantiasa sering terkejut, tidak ada suatu sebab musabab kagetan. Kemudian ada dengan mimpi-mimpi yang indah yang selalu menyakitkan sehingga menjadi deg-degan ketika kita baru bangun. Dan memakan makanan yang bukan hak kita, yang barangkali pantangan kita. Demikian pula ada yang sangat signifikan ketika kita sampai dihujat oleh orang lain. Ini langsung kena pada sang pemilik diri kita. Demikian pula mungkin ke tempat-tempat yang bukan layak kita kunjungi, tetapi kita lupa untuk mensucikan diri. Misalnya kita melayat, ya, mau tidak mau kan untuk keluarga kita yang meninggal umpamanya, atau sahabat kita yang meninggal, jangan lupa kita melakukan melukat dan sebagainya. Demikian pula mungkin nyulubin sana, salap sulup ke sini yang bukan tempat kita, itu tempat yang tidak layak kita masukin, itu juga menyebabkan diri kita. Nah, itulah salah satu penyebabnya tadi sudah Sempu sampaikan. Dan tentunya di sini akan kita bertanya, bagaimana kita melakukan pensucian diri? Itu hanya ada dengan dua cara. Satu, sekala muang niskala. Sekala niskala nikang suci nirmala. Bagaimana secara sekala? Empu sampaikan di sini adalah dengan cara nangun berat. Ini yang sangat berat sehingga orang jarang untuk bisa melakukannya. Di antaranya satu, sederhana ungkapannya tapi sangat sulit untuk dilakukan, Trikaya Parisuddha. Yang kedua, yama niyama. Yang ketiga, jangan lupa menyisihkan penghasilan kita sebagai pensucian apa yang kita lakukan dari pendapatan kita. Dan ini kadang-kadang kalau sudah pelit beristana dalam diri, sulit untuk keluar hal itu. Dan banyak lagi mungkin yang menyebabkan diri kita begitu keruh. Nah, inilah yang kita lakukan jadi untuk melakukan pensucian diri secara sekala. Nah, ketika secara niskala seperti apa? Ya tentunya di sini kadang-kadang ada sarananya, yaitu dengan cara, ada dengan yang paling gampang, yang paling simpel dilakukan adalah dengan cara melukat diri. Ada juga dengan cara menyepuh diri. Ada juga dengan cara meruat, membayuh, metubah, mewinten, dan juga dengan cara terakhir yaitu melakukan dwi jati, lahir kedua dengan cara yang suci.
Nah, inilah saudara-saudara atau umat sedharma yang kita lakukan untuk usaha melakukan kesucian diri. Nah, tadi Adam pun sampaikan diantaranya alam semesta, ide Sang Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, termasuk ingat ada Sang Catur Sana, begitu sangat aktif memberikan cihne-cihne pada diri kita, namun kadang-kadang kita tidak sempat, tidak bisa untuk menerjemahkannya. Suatu contoh, ada mimpi-mimpi yang Pu sampaikan tadi. Sesungguhnya mimpi-mimpi ini adalah suatu pengalaman-pengalaman para leluhur kita yang terbukti ada secara skala menyebabkan ada kejadian yang istimewa. Sehingga inilah yang dijadikan referensi, ada tulisan-tulisan, sehingga seolah-olah menjadi suatu yang ilmiah. Tentu akan ada yang berkata, mampu Niko kan permainan tidur atau bunganya tidur mimpi. Jangan lupa, banyak yang sudah terbukti. Satu contoh, mimpi rumah Anyudang Blabaragung. Itu sampai difilmkan pada Nilayang Sari, bagaimana saat dia melepas I Jayaprana ke medan perang. Sebetulnya malam itu sudah mimpi yang luar biasa, yaitu rumahnya ditabrak banjir bandang. Demikian pula ada yang mimpi yang lain, mimpi motong padi di sawah. Ini juga merupakan pertanda ada akan kehilangan keluarga yang akan. Ada juga dengan mimpi tanggal ini mara bahaya yang akan datang. Ini kadang-kadang ada mimpi lucu, mimpi buang air besar. Ini jangan gegabah. Ini berikan pertanda bahwa nanti kita akan ada suatu kehilangan benda yang paling kita berharga dari diri kita. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, Empu menyampaikan sekarang tip-tip untuk ketika kita bermimpi seperti yang Empu sampaikan tadi. Ketika kita terjaga dari tidur, usahakan usap muka kita. Ucapkan Om Awignamastu Namo Siddhaya. Langsung ke kamar mandi, basuh muka, dan kemudian kalau bisa lakukan sembahyang. Dan kemudian kalau memang ada tenggang waktu, segera kita lakukan dengan melukat. Di mana melukat? Lakukanlah pada pancuran, sumber air, telebusan, atau barangkali yang lebih bagus adalah yang dekat laut, lakukan di laut. Dan setelah selesai melukat, jangan lupa langsung sembahyang di Merajan, sehingga nanti kita harapkan mudah-mudahan kita diringankan dari gejala yang kita hadapi. Tentu akan bertanya, Empu, kalau sudah begitu apakah mungkin nanti bencana yang akan datang itu bisa hilang? Begini, sesungguhnya kita bersyukur diberikan suatu pertanda saja itu sudah luar biasa. Bahwa sesungguhnya, Nana, hari ini sudah sandia kala, sebentar lagi akan gelap. Tidak akan kita mampu untuk menolak gelap itu akan datang. Tetapi dengan adanya indikasi ini, mari kita lakukan mitigasi, persiapan diri, sehingga nanti bencana itu setidak-tidaknya kita lebih siap untuk menghadapi. Begitu umat sedharma, singkat saja kami sampaikan. Dumugi citra singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lograyang Pu sinep dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om